berarti kita berkumpul di kelas ini dalam keadaan sabar afiat ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pada kita dipersilakan untuk mulai juga. Baik, Ibu duduk sini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Rafita. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, kalian tadi udah sarapan atau belum? Sudah. Siapa yang belum di sini? Kenapa Mbak Rafita belum sarapan? Kenapa belum sempat? Kesiangan. Tidurnya jam berapa sih Mbak Rafita? 11. Waduh, malam banget ya tidurnya. Ya Allah, Mbak Rafita besok lagi jangan malam-malam ya. Iya, Biar paginya bangunnya tidak kesiangan lagi, biar bisa sarapan. Kenapa kita perlu sarapan? Supaya bisa belajar apa lagi? Supaya kenyang apa lagi? Supaya bisa berpikir. Konsentrasi. Apalagi Bisa berpikir. Semuanya benar ya, jadi dapat kita simpulkan. Kenapa kita perlu sarapan? Agar kita bisa fokus ketika melakukan kegiatan di pagi harinya. Ngerti semuanya? Ngerti. Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional. Agar memupuk rasa nasionalisme kita, baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ada semuanya bersama untuk berdiri, kita yang bersama-sama. Oke, kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Nanti tangannya ikut ibu ya. Oke, lanjut. Dari Sabang sampai Merauke berpulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu kesatuan Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih ya semuanya. Sekarang boleh duduk kembali ya. Duduknya kaki jangan lusuh. Nah, baik. Setelah kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke tadi, kita mulai masuk ke pembelajarannya. Senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang ya? Senang ya? Senang. Senang. Kita lanjutkan ke pembahasannya, yaitu tentang teks narasi. Teman-teman, antara semua di sini tahu apa itu teks narasi? Tidak tahu. Belum tahu ya. Nah, kita akan mempelajari tentang teks narasi. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu tahu kenapa kita perlu mempelajari teks narasi. Yang pertama, agar kita dapat menganalisis amanat cerita dari teks narasi tersebut. Yang kedua apa? Kita dapat menyimpulkan pesan dalam cerita yang akan dibacakan oleh guru nanti di teks narasi. Yang ketiga, agar kita dapat membuat teks narasi berdasarkan gambar yang akan diberikan oleh guru sebagai latihan nanti. Mengerti semuanya? Mengerti. Kita menyenangkan tidak dari tujuannya tadi? Menyenangkan. Kalian tidak sabar ya mengenai pembelajarannya? Iya. Langsung saja kita ke materi tentang teks narasi. Pertama, kita akan mengetahui tentang contoh teks narasi yang berjudul Payung Kuning. Yeay. Baiklah, karena hari ini Ibu mau bercerita terkait payung kuning. Kalau anak-anak di sini dengar payung kuning itu apa sih yang kepikiran dalam benak anak-anak? Payungnya warna kuning. Payungnya warna kuning, payung hujan. Payung dari hujan gitu ya? Oke. Di sini Ibu ingin bercerita terkait payung kuning. Pertama ini ada tokoh namanya aku. Kira-kira dinamakan siapa ya tokohnya? Siapa ya? Linda. Ini cowok. Budi. Gali. Oke, namanya Gali ya. Oke. Pagi itu matahari terbit dari dunia, mewarnai langit dengan seluruh kemasan. Aku bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Setelah makan dan mandi, aku memulai pakaian dengan kaki. Sementara itu, ibu mengecek apakah aku sudah membawa bekal makan siang atau belum. Kemudian aku berpamitan kepada ibu untuk berangkat ke sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah terbilang cukup jauh. Untuk berangkat ke sekolah, aku harus melewati beberapa gang. Ketika aku berjalan menuju ke sekolah, di persimpangan jalan aku bertemu dengan Siti dan juga dengan Budi. Aku, Siti dan Budi berangkat sekolah secara bersama-sama. Di perjalanan kami asik berbagi cerita dan berbagi tawa. Momen berangkat ke sekolah merupakan momen kami untuk tali persahabatan antar kami. Namun tiba-tiba, cuaca yang sebelumnya cerah, tiba-tiba berubah menjadi mendung. Aku, Siti dan juga Budi memutuskan untuk berteduh terlebih dahulu di sebuah titik. Sambil menunggu hujan reda, aku, Budi dan Siti bercerita terkait perlombaan sepak bola yang minggu lalu kami laksanakan di sekolah. Namun, sampai akhir obrolan kami ternyata hujan belum juga reda. Kemudian aku berpikir, bagaimana kalau kita terlambat untuk sekolah? Apa kita langsung berangkat ke sekolah saja? Tanya aku kepada Budi dan Siti. Kemudian, dari balik gubuk, datanglah seorang kakek dan nenek. Kakek dan nenek menghampiri kami dan menawarkan kami untuk meminjam payung yang mereka gunakan. Kata kakek tersebut, pakai saja payung yang kami gunakan. Kami bisa menunggu di gubuk hingga hujan reda. Kalian mungkin lebih membutuhkan payung ini daripada kami. Kami dengan senang hati meminjam payung dari kakek dan nenek. Dengan payung yang dipinjam oleh kakek dan nenek tadi, aku, Budi dan Siti memutuskan untuk langsung berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kami langsung menuju ke kelas. Ternyata di dalam kelas sudah ada Pak Guru yang sudah menanti kami untuk memulai pelajaran. Beruntungnya, kami datang tepat sebelum jam pelajaran dimulai. Setelah pelajaran selesai, aku baru ingat, aku lupa menanyakan nama dan juga alamat dari kakek dan nenek tersebut.
Aku berharap kakek dan nenek tadi masih ada di buku tersebut agar aku bisa memberikan payung yang sebelumnya aku pinjam. Aku memutuskan untuk memberikan payung tersebut ke buku tua. Sesampainya di buku, aku bahagia karena masih ada kakek dan nenek di sana. Aku berterima kasih kepada nenek dan kakek karena mungkin tanpa pinjaman payung dari mereka, aku bisa saja ketujuan dan juga selamat untuk sekolah. Sebagai tanda terima kasih, aku sengaja tidak makan bekal yang sebelumnya disiapkan oleh ibu agar aku dapat makan bekal tersebut bersama nenek dan kakek. Dengan senang hati, nenek dan kakek mau untuk makan bersama bekal yang sebelumnya aku bawa. Dari kejadian pagi ini mengajar aku bahwa kita harus selalu membantu kepada siapapun yang membutuhkan, seperti apa yang dilakukan kakek dan nenek. Oke, ada adalah cerita terkait payung kuning yang sudah disampaikan. Dari payung kuning tadi, apa sih yang saya ambil dari payung tadi? Kalau berbagi, kalau kita ambil dari sisinya, apa sih yang bisa kita pelajari dari payung? Pintar. Baik. Tadi yang disampaikan itu teks apa ya, kakak? Apa? Panjang. Teks panjang. Teks narasi. Teks narasi, kalau kalian sudah tahu. Kita belajar teks narasi. Pintar. Tapi kalian sudah tahu belum ciri-cirinya, kemudian tujuan dari teks narasi sendiri? Belum ya? Kalau belum, ibu punya sebuah video. Video ini terkait bagaimana sih pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan cara membuat dari teks narasi. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah video tentang teks narasi. Simak baik-baik ya. Ya, Bu. Setelah menyimak video tadi, kalian dapat menangkap sebuah informasi apa? Cara katakan? Teks narasi bukan dulu ya. Ya, betul. Nah, di video ini terdapat beberapa informasi. Yang pertama yaitu tentang teks narasi. Nah, pengertian teks narasi sendiri itu adalah sebuah cerita karangan yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara urut berdasarkan waktunya. Nah, teks narasi ini bisa dari kejadian nyata atau berupa khayalan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari teks narasi ini. Tujuan dari teks narasi ini yaitu untuk menghibur pembaca serta memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari teks narasi sendiri. Kalian tahu gak sih apa itu contoh dari teks narasi itu? Novel. Boleh. Satu lagi. Baik. Satu lagi. Puisi. Itu tidak termasuk dalam teks narasi. Nah, contoh teks narasi sendiri ada tiga di sini yaitu novel, cerpen, dan kisah inspiratif. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dari teks narasi tadi sudah, dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks narasi. Ada yang tahu? Ayo, Bu. Coba sebutkan tadi ya. Ciri-ciri teks narasi itu berisi tentang cerita, kisah, peristiwa tertentu, Ya, dan punya alur. ya betul. Sudah tidak salah. Nah, betul. Dan yang dalam batas benar. Yang pertama teks narasi itu ciri-cirinya berisi sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Yang kedua memiliki konflik, dan yang ketiga terdapat unsur bentuk cerita seperti tema, latar, kemudian alur, sudut pandang dan sebagainya. Kemudian apa yang terdapat pada teks narasi itu jelas dari awal hingga akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menulis teks narasi. Ada yang bisa bacakan silakan? Saya Ayo silakan. cara menulis teks narasi yang pertama mencari dan menentukan tema serta apa yang ingin disampaikan. Yang kedua menentukan sasaran pembaca. Nah, betul. Langkah yang pertama yaitu mencari dan menentukan tema serta amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu menentukan sasaran pembaca. Nah, kalian itu sebelum membuat teks narasi harus menentukan siapa sih yang akan membaca teks ringannya. Disesuaikan dengan pembacanya seperti itu. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya, Mbak Ernest selanjutnya Membuat rancangan mengenai peristiwa utama dan membentuk alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Kemudian merangkai ulang peristiwa utama menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, pengembangan, dan akhir cerita. Nah, betul. Langkah yang ketiga yaitu membuat rancangan yang pertama dan menentukan alur yang sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Jadi yang keempat itu merangkai ulang peristiwa menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, pengembangan, dan akhir dari cerita. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat rincian yang menjelaskan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail untuk mendukung cerita. Jadi kita akan menjelaskan kejadian itu secara detailnya. Kemudian menyusun skema, tokoh, kata, alur, kata, dan sudut pandang. Nah, sebelum itu kalian masih semangat gak sih? Tidak dulu. Nah, karena kalian semangatnya berkurang, jadi ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Ada yang sudah tahu? Benar, Bu. Jadi seperti ini. Nah, jadi semangat itu seperti ini. Ingat lagi ya, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, Bu. Oke, ibu mulai ya. Tepuk semangat, Semangat. semangat. Udah semangat? Sudah. Oke. Selanjutnya, untuk menguji pengetahuan kalian, menguji pemahaman kalian tentang teks narasi lagi, ibu akan membagi kalian dua kelompok untuk menghasilkan KKBD. Dan kali ini akan menghasilkan KKBD. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan cara menghasilkan KKBD yang terlebih dahulu. Nah, Bu, KKBD yang pertama ini. Nah, langkah yang pertama itu kalian akan mengisi identitas kalian dan anggota kelompok kalian. Kemudian di sini terdapat sebuah teks narasi yang berjudul payung kuning. Nah, kalian nanti akan diminta untuk mengisi cerita dari narasi dan melengkapi jawaban dari soal yang akan tersedia. Nah, untuk KKBD yang kedua, sama seperti KKBD yang pertama itu mengisi identitas. Kemudian yang kedua, di sini terdapat sebuah gambar yang secara acak. Nanti kalian akan diminta untuk membuatkan gambar ini. Nanti juga dahulu, kemudian ditempelkan pada kertas yang nanti akan disediakan dan mengisi membuat teks narasi sesuai dengan gambar yang telah kalian buat. Bisa kami? Bisa. Baik.
peralatan yang kemarin Ibu minta juga bisa digunakan ya? Ya, Bu. Oke, nanti kalian siap untuk mengerjakan LKPD. Ini satu apa? Iya, ini dipotong. Nah, untuk judul, ini terserah ya, mau ditentukan sendiri lah. Nanti kita buat judul sendiri. Iya, yang penting judulnya itu masuk sesuai dengan kita. Dia terserah di LKPD. Oh, makanya sesuai garis Bu. Iya, kalau katakan dari kamu sesuai dengan Ibu. Iya, boleh sesuai dengan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, kelompok satu ada kita. Sudah Bu. Sudah yang satu. Hati-hati ya menguntingnya. Ya Bu, mari kita aku dipotong ya Bu. Untuk membuat zigzagnya kira-kira sudah paham belum? Dilihat ya tunjuknya. Paragraf 2 itu termasuk orientasi ya Bu? Iya, nah apa Kita nanti kayak di sini ya. bagaimana? Sudah dengan Masuk aplikasi atau masuk orientasi? Sepertinya masih. Iya, belum muncul masalah ya. Belum. Oke, bisa ditulis ya jawabannya. nomor satu. Nomor satu. Mana nomor satunya? Ini nomor satu. Ini nomor satu. Oh iya, nah. Bisa nomor ini ya. Iya, betul. Ini. Wih, bisa. Yang kedua yang mana? Nomor TV. Nomor ya Bu, judulnya nggak boleh aneh-aneh ya Bu? Iya, harus sesuai dengan gambar. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, saya dulu nggak sampai di satu dan sampai di dua. Oke, saya dulu Oh, juga. iya, dulu. Sampai di satu dan dua. Bisa. Oke, kita makan dulu. Ini LKPD. Makasih Bu. Ini Bu. Ah. Oke, jadi semuanya bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang kita lagi 5 menit tepat selesai. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mengerjakan soal PKPD secara kelompok. Sekarang kelompok siapa yang dari maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian? Saya. Semua maju ya. Kita urutan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Apa? Ini apa juga nih? Oke. Silakan dibaca dari yang pertama dulu. Nah, di sini kan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ibu harap kelompok lain mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan kelompok 1. Paham? Paham, Bu. Kelompok 1 memperkenalkan anggota kelompok. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami yang beranggotakan saya Dwi Arifah. Saya Rosda Sari. Saya ini yang Marisa. Jadi yang LKPD yang pertama itu menganalisis struktur teks narasi. Jadi orientasinya itu ada di paragraf 1 dan 3. Dan komunikasinya ada di paragraf yang keempat. Resolusi ada di paragraf 5 dan 6. Dan reorientasi ada di paragraf ke-7. Nah, soal yang kedua yaitu unsur intrinsik dari cerita yang berjudul Payung Bening. Nah, yang pertama unsur intrinsiknya yaitu tema. Tema itu tahun malam. Yang kedua tokohnya ada 6. Di sini ada aku, Cici, Budi, Nenek, kakek, dan ibu. Yang keempat itu latar. Mengikuti latar suasana. Ada suasana negara, kemudian latar waktu, ada di pagi dan siang hari, dan latar terima tugas orang. Yang ketiga ada latar di cerita ini. Yang pertama yaitu aku dari psikologi. Yang kedua Siti sediawan. Yang ketiga Budi sediawan. Nenek pada kepadaan. Yang ketiga kakek sediawan. Yang ketiga itu pada dari tadi itu pada orang-orang. Kemudian soal yang ketiga yaitu analisis amanat dari cerita. Jadi amanatnya adalah kita harus menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Oke, tadi dari yang kami pertama, di sini apakah ada yang berbeda jawabannya dengan nomor 1? Jika ada silakan. Oke, berbeda sekarang bedanya di tengah. Kalau saya tidak setuju dengan beda dengan satu pada watak aku. Jadi kalau kami aku bukan watak aku. Kalau menjaga kelompok kami si kakak watak dari aku itu orang yang bertanggung jawab karena memberikan banyak solusi dari pimpinan. Apakah ada yang lain, Mbak? Tidak ada usianya sama. Sama, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan biar kami berbeda. Silakan kepada nomor 1 untuk mempresentasikan. LKPD yang kedua tadi membuat teks narasi. Kelompok kami membuatnya dengan berjudul Renana Pohon. Pada gambar yang pertama, pada hari Minggu, Andi akan merawat di dalam rumahnya. Andi sudah menyiapkan anak-anaknya. Andi mendatangkan dalam video dengan beberapa sekop. Nah, yang kedua di sini, setelah itu Andi menanam pohon di tanah sesuai dengan tadi sudah terjadi. Kemudian gambar yang ketiga, ketika Andi menanam pohon, tiba-tiba Rina datang menghampiri Andi. Andi meminta tolong Rina untuk mengambil air, menyiram pohon yang telah ditanam. Kemudian Rina pun datang membawa seember air. Dan yang terakhir, Rina membantu Andi menyiram pohon tersebut. Andi dan Rina pun berharap pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kelompok 1 sudah memakan dari hasil mereka. Di sini apakah ada kelompok lain yang memiliki judul berbeda dengan kelompok 1? Tidak ada sama itu. Kalau hampir sama, silakan kepada kelompok 1 untuk dibantu masing-masing. Terima kasih, Bu. Di sini kita beri tepuk tangan ya kepada kelompok 1 ya. Ya, Bu. Tepuk salut. Salut. Mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2, apakah ada
ada yang ingin ditanyakan terkait materi teks narasi yang sudah dijelaskan tadi? Adakah yang ingin bertanya? Tidak. Berarti sudah memahami ya tentang apa itu teks narasi? Sudah. Apabila sudah memahami dari teks narasi dan pengerjaan diskusi dari LKPD 1 dan LKPD 2, nah, pada LKPD 1 tadi kan anak-anak sudah menganalisis dari struktur teks narasi. Nah, tadi strukturnya apa saja? Ada berapa strukturnya tadi? Ada 4. Apa saja? Orientasi, komunikasi, resolusi. Betul sekali. Dan tadi tahapnya strukturnya yang pertama ada orientasi terlebih dahulu. Jadi memperkenalkan adanya tokoh dan latar belakang kejadian. Kemudian nomor 2 adalah komunikasi. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Munculnya masalah, puncaknya masalah, ada konflik, betul sekali. Jadi pada komunikasi ini munculnya suatu masalah pada tokoh-tokoh. Kemudian yang ketiga ada resolusi setelah tadi terjadi munculnya masalah. Kemudian ketiga ada resolusi. Apa itu resolusi? Penyelesaian dari aplikasi. Betul sekali, berarti penurunan konflik ya, penyelesaian konflik. Kemudian mungkin ada tokoh yang bisa menyelesaikan konflik. Kemudian yang keempat ada apa? Orientasi, betul sekali. Orientasi apa dari orientasi? Dia tahu? Ending, berarti bagian akhir dari cerita yang biasanya berisi amanat dari teks tersebut. Tadi setelah mengerjakan juga LKPD 2 ya, dengan membuat apa tadi? Membuat teks narasi. Bagaimana cara membuatnya? Ada yang tahu? Dikasih judul, membuat cerita yang urut. Jadi teks narasi itu adalah rangkaian suatu cerita yang disusun berdasarkan kronologis urutan waktu. Jadi disusunnya secara urut. Pada saat menempelkan tadi penyusunannya secara urut. Nah, apakah sudah memahami? Sudah. Nah, tadi kalian sudah melakukan berbagai kegiatan ya, mulai dari tadi pertama ada menyimak cerita yang diceritakan oleh guru. Kemudian kalian juga sudah menyimak video. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD. Ya, untuk mengetes pemahaman kalian mengenai teks narasi akan ibu berikan soal evaluasi. Sedikit. Nah, soal evaluasi ini terdiri dari 10 soal ringan dan 3 soal berat. Nanti dikerjakan secara mandiri dan individu. Kalian sudah belajar bersama. Ini adalah soal Ini apa ya? ini namanya ditulis di mana? Ditulis di bagian paling atas ya. Ditulis nama lengkap dengan nomor presensinya. Mulai berapa menit? Nah, seperti ini. Mereka akan sambil saya kita. Soal evaluasinya nanti sudah selesai dikerjakan ya. Sudah, Bu. Bagian nilainya sudah di atas KKM, memberikan penanyaan agar kalian lebih memahami mengenai materi teks narasi. Kemudian yang nilainya masih di bawah KKM, nanti akan diberikan soal remedial supaya nilai kalian itu bisa tuntas. Jadi pembelajaran dari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar mengenai banyak hal. Yang pertama itu mengenai Teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi itu dari larangan cerita yang disusun secara urut sesuai dengan urutan waktu. Yang kedua mengenai tujuan teks narasi. Tujuannya untuk apa? Menghibur pembaca. Yaitu untuk menghibur pembaca maupun untuk menambah pengetahuan. Kemudian yang ketiga mengenai ciri-ciri teks narasi. Ciri-cirinya apa saja? Adanya suatu peristiwa, dalamnya ada konflik. Kemudian juga ada unsur-unsur pembentuk cerita dari tokoh, kata. Di sini juga unsur itu ada tokoh, tema, latar, sudut pandang dan sebagainya. Baiklah, anak apakah belajar tadi menyenangkan? Sangat, Bu. Tadi sudah mendengarkan cerita, kemudian buat zikir manja. Ya. Jadi pembelajaran ini alhamdulillah sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran diakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh Mbak Amita. Diskusi ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti langsung pulang, jangan dulu pulang. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.